persepsinya Korban itu era ada yang 99 setuju, ya? ada yang tidak setuju. Ada kejadian yang lucu, disangka kita teman-teman PAMI IKMB kita nggak setuju dan kita diutus Nggak ke setuju Jawa. untuk pembentukan Provinsi Banten. Itu alot itu. Ya, Keras itu. karena berbeda konsep tadi ya. Berbeda konsep. Jadi akhirnya ya karena kita juga niatnya ikhlas bukan apa-apa, akhirnya kita dengan beberapa teman ya, Kak Nandar, Kak Jejen, Kak Nanang ya, kita datangi mereka. Dikunjungi. Kunjungin. Ya. Ternyata mereka di sana udah siap tuh. Disangkanya kita mau Menyerah. hanya menyerah atau membatalkan, nggak setuju. Iya. Ternyata ketika bicara kita satu persepsi, ternyata sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Puri Salakanagara Channel. Pada channel podcast Sababaraya, saya ditemani dengan Kadase. Dan pada kesempatan ini kita telah hadir di tengah-tengah kita tokoh-tokoh muda pada saat itu. Sekarang ya masih muda juga sih. Muda pada masa. Ada Kak Aep dari Kumala, kemudian ada Kancep dari IMB, Ikatan Mahasiswa Banten yang ada di Bandung. Kemudian juga ada Kak Jejen dari KMB, di Bandung juga ada Kak Iwan dan Kak Nandar ini dari Kumandang. Assalamualaikum. Teman-teman yang hadir pada saat ini kebetulan ada yang sebagai ketua, ada yang sebagai anggota, dalam hal ini mungkin mewakili dari teman-teman Ikatan Program Mahasiswa yang ada di Bandung pada masa pergerakan pembentukan Persibandung. Baik, Kadase mungkin kesempatan awal barangkali kita ingin teman-teman memperkenalkan diri secara keorganisasiannya. Ya. Seperti apa organisasi di Bandung sebelum kita nanti bertanya mengenai pergerakan-pergerakan di Bandung. Gimana? Ya, saya kira saya sepakat Kak Deden, artinya paling tidak kan kita harus berpikir tak kenal maka tak sayang. Ya. Penonton dan yang lain semuanya saya kira harus mengenal lebih jauh tentang kaum pergerakan pada masa itu. Betul. Seperti tadi sudah dikenalkan oleh Kak Deden, ada Kak Aep, Kancep, Kak Jejen, Kak Iwan Ewok, sering dipanggilnya Kak Iwan Ewok zaman di Bandung, termasuk Kak Nanda. Paling tidak secara umum kita harus memperkenalkan diri. Kalau secara personal saya, Kak Deden kan sudah mengenal lebih jauh teman-teman perjuangan pada masa itu. Nah, paling tidak teman-teman yang lain ataupun yang penonton bisa mengenal lebih jauh sebelum kita diskusi terkait dengan bagaimana sih pergerakan mahasiswa pada masa itu pra pembentukan Provinsi Banten. Gitu ya. Nah, untuk memulai hari ini saya kira bisa kita mulai dari KF terlebih dahulu. Monggo dipersilahkan, paling tidak memperkenalkan diri dan background organisasi pada saat itu. Kang Aep, gimana? Oke, baik. Terima kasih Kak Dase, Kak Deden, dan kakak-kakak yang lain. Ini kesempatan yang luar biasa ya, bisa berkumpul. Meskipun nanti harapan saya nanti ada lebih banyak lagi teman-teman kita yang hadir. Tentu. Ini sebulan. Ini kan episode kedua ya, Kak Aep. Artinya pada sisi yang ini kita bisa mengumpulkan teman-teman di Bandung yang ada hari ini. Ya. Mungkin episode 3, episode 4 dan seterusnya mengumpulkan teman-teman yang lain dari berbagai provinsi ataupun dari berbagai kampus yang sama-sama berjuang pada masa itu untuk Banten jadi provinsi. Silakan dilanjut, Kak. Terima kasih Kak Dase. Jadi pada saat itu lantaran rumasanya jalma bodoh jadi hayang gaul jeung batur teh. Ada beberapa organisasi yang memang terafiliasi dengan saya pada saat itu. Yang pertama tentunya dengan Kumala, Keluarga Mahasiswa Lebak. Tapi sebelumnya saya juga ada di BPM ya, Badan Perwakilan Mahasiswa di Universitas Islam Bandung. Selain itu, karena ingin banyak relasi, saya masuk juga di Komite Aspirasi Demokrasi pada saat itu dengan Pak Profesor Barita Siregar.
kemudian dengan Forum Diskusi Hukum Bandung Pak Dindin S. Maulani SA. Kemudian saya kebetulan ada alumni atau kokolot Kumala namanya Kak Hikmat. Saya dikenalkan dengan pergerakan DMSM 778 dengan DMSM 778. Dewan Mahasiswa itu atas Solo ya. Kebetulan ketemu juga dengan Rijal Amri dan kita saat itu sering berkumpul di Jalan Tekukur di rumahnya Pak Agung. Di situ para aktivis zaman dulu berdiskusi ya, apalagi mengawal reformasi. Nah, saat itu mereka membentuk yang namanya Badan Pengawas Pelaksanaan Reformasi Total. Alhamdulillah saya diikut sertakan di situ. Dan ini yang akhirnya menarik menjadi katalisator pergerakan kita selanjutnya. Mungkin sekilas itu. Ya, jadi kalau secara kedaerahan KAIP ini adalah mewakili keluarga mahasiswa Lebak. Keluarga mahasiswa Lebak. Artinya berasal dari Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Karena organisasi kemahasiswaan atau organisasi kedaerahan di Bandung pada saat itu sangat beragam. Ya. Salah satunya adalah Kumala. Mangga silakan Kak Ancep. Ancep di mana? Termasuk misalnya kalau memang kampusnya monggo dikenalkan kampusnya di mana dan lain sebagainya. Ya baik, terima kasih Kak Deden dan Kak Dase yang pada siang hari ini menjadi host. Perkenalkan, saya Ancep Supriyatna. Saya dari eksponen Ikatan Mahasiswa Banten saat itu ketika Banten diperjuangkan berdiri, dan saya dulu sempat aktif di BEM juga, Badan Eksekutif Mahasiswa UPI, dan kenal dengan organisasi kedaerahan yang ada di Bandung saat itu, kedaerahan Banten maksudnya. Ada tadi Kumala, Kamayasa, Kumandang, KMB, IKMB gitu ya. Dan tergerak ikut bergabung di dalam forum yang kemudian disebut dengan Presidium Korban ya. Karena saya waktu itu sebagai ketua Ikatan Mahasiswa Banten, dan menurut sejarahnya gitu ya, sebetulnya sebelum ada IMB itu di UPI ya, dulu IKIP mungkin ya. Kuliah di UPI ya? Ya, saya kuliah di UPI. IKIP pada saat itu. IKIP. Ya. Ketika lulus udah jadi UPI berubah ya. Itu sudah ada nggak tahu namanya Himpunan Mahasiswa Banten yang ada di IKIP saat itu ya. Dan ada senior juga yang dari Banten itu yang menjadi dosen. Misalnya ada Pak Opar, ya, ada Pak Ajak Muslim, ada Pak Didi Supriyadi. Ya. Jadi saya mengenal organisasi kedaerahan Banten itu dari beliau-beliau gitu ya. Bahkan ada yang waktu itu menjadi dewan yang alumni dari UPI juga, misalnya Pak yang dari Menes itu Pak Iwa dengan Iwa Tuskana. Almarhum. Nah, itu ketika pergerakan itu saya sempat bertemu juga dengan beliau karena kan aktif di partai, dan kita mengendorse melalui partai juga kan untuk pembentukan Provinsi Banten. Nah, kemudian dilanjutkan oleh adik-adik yang lain, dan selain di IMB saya juga suka bergabung di Kumandang karena saya kan dari Pandeglang. Jadi sering berkunjung ke teman-teman yang ada di Kumandang. Ada dua ini ya, ada dua organisasi yang melekat di tubuh Kancep gitu ya. Ya, bahkan ada anggota kita itu yang karena kuliah di Bandung, tapi ketua di organisasi kebanten yang lain, misalnya Kang Sadeli. Dan itu kan ketua Kamayasa. Tapi ketika di MB dia itu ya anggota biasa. Sama kayak Acep gitu ya. Itu sama seperti saya. Itu. Saya wakil ketua di Kumala, tetapi juga anggota Kancep karena saya kuliahnya di KIP Bandung pada saat itu. Saling inilah ya, kita saling support gitu. Mungkin itu perkenalan ya. Secara singkat. Perkenalan dulu sebelum masuk. Lanjut. Ini ada agak berbeda sedikit. Yang lain tanpa peci. Kalau yang ini Peci. berpeci. Branded. Berpeci itu karena NU. Oh, karena itu. Sesuai. Ya. Oke. Mangga Kak Jejen disilakan untuk memperkenalkan diri, termasuk lingkupnya ya, lingkup Di apa organisasinya saat itu. di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jenal Arifin, biasa dipanggil Jejen. Saat itu pada masanya kuliah di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. IAIN ya, pada zamannya ya. IAIN Ini IKIP ya, IAIN. Tua banget ya Pak. Ingkar Allah, ingkar Nabi ya.
IAIN. IAIN. Dan di lingkungan Cipadung itu di IAIN ada organisasi kedaerahan namanya KMB, Keluarga Mahasiswa Bandung. Tidak hanya itu, ada Kamabaya, Keluarga Matlon Luar se-Bandung Raya. Juga kita punya organisasi kampus Pusaka Saputra Paku Banten. Itu teman-teman mendirikan itu untuk melestarikan budaya. Debus. Dan pada pergerakan kita demo itu, yang demo itu dari PSBB sebetulnya, Pusaka Saputra Paku Banten. Komandonya Abah Nanang. Sampai sekarang beliau ada di asrama yang digagas, dibangun oleh rekan-rekan semua sebetulnya dengan KUS dulu untuk mendirikan sebuah asrama, dan itu didirikan di Cinunuk ya. Cinunuk ada 14 kamar, 12 lantai. Dua lantai. Sampai saat ini masih ada ya? Masih ada. Sampai hari ini ada. Dan difungsikan ya? Diisi oleh seluruh mahasiswa berasal dari Banten. Ya. Mungkin itu saja Sebagai perkenalan ya. Kak Iwan Bewok. Terima kasih. Sedikit Bewoknya. Saya Iwan Ridwan, berada dulu di Kumandang ya. Masuk kabinetnya Kanandar ya. Kabinet, ya. Kalau tidak salah dulu divisi humas ya. Divisi humas. Kita itu masuk. Kalau saya memang berbeda. SMA-nya sama ya. Tapi ke Bandungnya 97. Kenapa jadi humas karena ganteng? Oh, SMA-nya 96. Sama. 97. Sama, saya 96 juga SMA. Makanya pas waktu di Bandung itu jadi anak bawang dulu. Jadi anak bawang. Nanti dilanjut ke Pak Dadar dulu. Ya. Jawab Pak Dadar gimana? Monggo terakhir sumber kita ya. Profil Kumandang seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesempatan luar biasa bisa bertemu dengan rekan semua ini. Sekarang disebutnya menjadi kakak-kakak. Kalau dulu mah panggilannya nama-nama biasa. Iya. Namanya keren-keren. Tapi kalau sekarang ketemu bisa salaman deh. Asa kumaha gitu kan. Baik. Saya nama lengkap namanya satu ini aja, Sunandar, biasa dipanggil Nandar. Tapi nggak ada nama panggilan lain ya, Pak Iwan ya. Tapi rahasia Pak Iwan, jangan dikeluarin gitu. Pak Iwan, rahasia jangan dikeluarin, nanti takut tahu semua. Jadi saya alhamdulillah diberikan kesempatan masuk kuliah di Bandung tahun 96 di Universitas Langlang Buana, bisa banyak berkenalan dengan organisasi kedaerahan khususnya di Kumandang ya. Selain di BEM kampus, kemudian di beberapa organisasi juga. Dan kebetulan memang momennya pada saat itu 96-97 melalui proses ada beberapa pergerakan secara nasional. Jadi ya setidaknya mungkin hanya sebatas ikut-ikutan sih sebetulnya itu dalam proses yang kita akan bahas, dari mulai proses kedaerahan sampai ke pembentukan provinsi Banten. Pada prinsip yang ngiring-ngiringan lah gitu kan. Jadi dengan Kak Iwan ini bukan hanya sebatas sahabat, seperti sudah seperti keluarga mungkin. Jadi dari SMA bareng-bareng dan banyak teman-teman, dengan Kak Deden juga ngalor ngidul kemana-mana. Dan alhamdulillah bisa dipertemukan dalam satu tempat di asrama Kumandang. Nanti cerita berikutnya kita serahkan kepada host. Baik, terima kasih Kak Aep dan rekan-rekan semuanya. Kita tahu ya, era 90-an, di 97, 98 sampai dengan 2000 Bandung itu membara. Apa yang membara dari isu reformasi? Rupanya isu reformasi ini dicoba dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman semua, oleh kita semua. Barangkali pada saat itu api membara reformasi itu merambat menjadi gerakan, giroh-giroh yang diperkuat dengan misi pembentukan Provinsi Banten. Nah, mungkin ada pengalaman yang berbeda
cara pandang yang berbeda dari kawan-kawan semua. Kesempatan ini mungkin ini saatnya kita saling menutupi diskusi, saling melengkapi sejarah itu. Sebagai pemantik mungkin saya pernah rapat di jalan apa itu, di jalan Dan Riau. bukan, ya di jalan Riau ya, di yang jalan bebas itu bebas. Soekarno-Hatta. Bebas. Oh, Nah, iya. mungkin mangga dari siapa dulu nih akan memantik, siapa yang paling awal tahu cerita kokolot gitu ya, kita sebut kokolot lah. Kokolot ini ngabugulukeun teman-teman mahasiswa untuk bukan menggagas pada saat itu, mungkin untuk bahu membahu mewujudkan Persibatu. Maka Iya. dari siapa ini? Ya, karena saya dilanjutkan dulu sebentar ya. Iya. Karena tadi sebenarnya kenapa kita mau melihat dari sisi mahasiswa, Ya. mahasiswa pada masa itu ya. Karena di episode 1 kan kita sudah ngobrol tuh Ya. tentang bagaimana Banten menjadi sebuah provinsi dalam versi kokolot, dalam versi pendiri. Di episode 1 kita berdiskusi sangat banyak dengan Katriana. Nah, sekarang kita ingin melihat dari versi mahasiswa. Tadi sudah dipantik oleh Kak Deden bahwa salah satunya misalnya ada pergerakan 9798 dan itu dimanfaatkan benar oleh organ kedaerahan. Sehingga pada saat itu kita jadi mahasiswa saling bergerak. Udah pada pinter demo, kan latihan. Latihan. Jadi sudah pinter demo. 99 2000 udah pinter gitu. Sekarang kita ingin melihat nih pergerakan mahasiswa di Bandung pra pembentukan Provinsi Banten. Di mana dari mana dimulainya, siap sahan ngegugulukeun gitu. Gini kata saya, di Bandung tuh ada 2 lokasi ya. Iya. Ada lokasi Bandung Timur, ada di pusat kota Bandung. Mungkin Iya. teman-teman Umala, Kamayasa itu lebih terkonsentrasi di Bandung, kota. Iya. Ada teman KMB, IKMB mungkin terkonsentrasi di Bandung Timur Iya. gitu ya. Iya. Ini mungkin ada 2 capturean yang berbeda mungkin ya. betul. Mungkin ya ada Iya. perbedaan capture juga. Maka dari siapa dulu nih kira-kira nih? Dari Kanadar, KM? Ya, Mas, artinya gini, kita ngobrol santai, artinya silahkan kalaupun mau Saling minum ini minum aja ya, ya, saling boleh. menimpali. Iya. Artinya kalau memang KF ada yang kurang silakan Kancep tambahkan ataupun Kanandar dan Kaewok serta Kak Ustadz ya, Pak Ustadz Jejen juga saling menambahkan paling tidak agar tadi ini komprehensif cara sudut pandang kita ketika pergerakan mahasiswa di Bandung itu paling tidak merepresentasikan secara keseluruhan Betul. itu organ kedaerahan yang ada di Bandung pada saat itu. Monggo disilakan yang mulai. KM mungkin KM nih. Silakan. Ya, paling kolot. Jadi KM belum tahu Bang. jangan nyebut angkatan. KM angkatan berapa saya tahu KM? 92. Oh 92 ya. Wajar ya 92 ya. Wajar. Neo. Biar clear aja ini. Jadi kalau setting bisa saja saya lupa ya, hanya lokasi dan waktu. Iya. Tapi ada nuansa Ya. yang saya tangkap. Ya. Bahkan di teman-teman waktu itu yang katakanlah mereka bergerak duluan, menganggap kita itu terlambat atau seperti apa. Iya sempat ada kata-kata terlambat katanya kan gitu ya. Tapi begini sebenarnya, dengan Kak Uwes, Kak Triana itu bukan orang asing bagi kita. Bahkan pada saat kita masuk ke Kumala, itu sudah diperkenalkan di awal itu. Siapa-siapanya termasuk beliau ini adalah pendiri. Ya. Nah, asal mula mendengar Provinsi Banten pun dari beliau, dari Kak Uwes. Bahkan saya juga sempat ikut di bawah naungan Kak Uwes, itu yang namanya Komite Pembentukan Provinsi Banten ya, KPPB ya. Iya, KPPB. Hadir bukan hanya di Rangkas, di Pandeglang dan juga di Serang. Tapi ketika kita masuk dalam dinamika mahasiswa, ente bisa cek Kak Uwes kudu kitu, ente bisa. Iya kan? Karena ada beberapa tipologi mahasiswa kan. Ada yang serta-merta oke, tapi ada yang kayak naon ya? Dikaji dulu. Gitu kan. Tapi sebenarnya kita oke. Ada satu hal yang rasional yang harus kita jelaskan ke mahasiswa. Karena mahasiswa berbeda-beda tuh. Ya. Kalau saya lihat ada 3 mahasiswa, ada tipe mahasiswa, 3 tipe. Ya. Yang pertama, yang kebanyakan ya, kita itu mahasiswa cek bahasa nama
dusun di kampung mun dibawa kuno ya sekolah kurang sok misinkeun sebenarnya tambah bodoh deh tapi boga kahayang maju iya kan Tipe pertama. yang pertama tuh yang 80% ini yang kedua yang biasa saja artinya dia sudah mulailah ekonominya juga tidak sesulit yang pertama itu maksain lah bisa jadi yang pertama itu kalau ada istilah rambut dibelah 7 itu ada istilah kayak polor dibelah 7 gitu makan itu ya. Eta berarti saking susana. Saking susana. Jadi Kalau sakola itu gohayang ya. Pas ujian pun mulai makan kita mesukro gitu di kamar kayak gitu ya. Kalau yang pertama biasa, yang biasa itu juga nggak banyak. Paling juga mungkin 15% lah ya. 15%. Tapi di kita juga ada yang sudah latar belakangnya sudah bagus, pintar, ekonominya juga bagus, tapi cuma 5%. Iya. Ini kan harus beda pendekatannya. Iya. Dan kita harus tahu konteksnya apa, nggak sekitar ya cek wes kieu gitu kan. Ya. Makanya pada saat ketemu dengan teman-teman di samping di satu sisi tadi itu semuanya ini fenomena apa nih gitu kan. Jangan-jangan gitu kan. Ini keinginan segelintir elit gitu kan. Jangan-jangan apalagi kan tokoh-tokoh kita pengusaha, pensiunan. Ya. Nah kan? Ini kan harus clear dulu. Nah, makanya saya lebih cenderung meskipun itu senior kita, orang tua kita dan kita juga ikut, tapi nggak serta-merta ke mahasiswa lain, ayo dia ikut gitu kan. Tapi nanti pada saatnya juga dinamika di Bandung nanti akan masuk ke sana. Mungkin sementara itu ya. Oke. Kancer, ada yang menambahkan? Boleh. Paling tidak kan tadi namanya menarik ya, apa yang jadi dikatakan oleh KF. Dinamika pergerakan mahasiswa Banten di Bandung itu nyambung ya dari yang di KF. Itu sebetulnya kita juga memonitor perkembangan informasi yang terjadi di Banten itu sendiri. Dimulai dari kunjungannya Presiden Habibie ke Tirta, kemudian ke Pandeglang, ke Pondok Kiai Amin ya kan. Nah di situ Presiden Habibie itu kan memberikan apresiasi ataupun sambutan yang positif ketika wacana dari para tokoh Banten itu gimana kalau Banten ini menjadi provinsi. Jadi itu istilahnya sudah disowankan. Nah, gitu. Sudah disowankan ke jadi Presiden Habibie. secara top down itu sinyal itu muncul ya, lampu hijau itu muncul. Nah, itu kemudian sebetulnya menjadi motivasi bagi kita yang ada di Banten itu, oh ini sinyal dari pusat juga sudah ada nih. Nah, tidak ada salahnya itu kita kemudian Itu sekitar 98, 99 ya? 99. Presiden Habibie itu kan menjabat hanya 9 bulan, Ya, tahun 99. Yang enggak nyebrang belum ke 2000 belum. Nah, kemudian pengesahannya kan di zaman Presiden Gus Dur, ya kan? Jadi api sinyal itu sudah mulai sejak era Presiden B.J. Habibie ketika beliau berkunjung ke Banten gitu. Nah, kemudian disambutlah oleh kita gitu ya. Secara gegap gempita dengan organisasi masing-masing. Awalnya bergerak masing-masing yang saya ketahui gitu ya. Tapi kemudian ketika masing-masing itu kan dianggap kurang. Akhirnya kita sepakat ya membuat organ taktis yang kemudian disebut dengan Porban. Di mana di Porban itu masing-masing ketua dari misalnya Kumala, IMB, KMB, IKMB, Kamayasa. Nanti kita kita cerita Porban nanti. Kita ingin versi dari masing-masing dulu nih. Ya. Dari kesana ya. Dari Kanandar, coba Kanandar gimana dari Kumandang nih? Dari Kumandang sih. Seru apa kalau tuh? Kolot ya. Seru apa kalau tanya? Tapi ngorek kene. Jadi ini cerita tentang pembentukan Provinsi Banten dari versi Kumandang ya. Jadi kebetulan saya masuk kan tahun 96. Jadi ketua Kumandang itu tahun 97. Kebetulan tidak tinggal di asrama waktu itu. Hanya pada saat kosnya tidak jauh dari Kumandang, saya sering main di Kumandang. Jadi sering berinteraksi dengan teman-teman dan pada saat itu yang minta saya jadi ketua itu Kauut. Kauut, seniornya Kumandang ya. Ketua Kumandang. Orangnya dia baik kan.
jarang berbicara. Terus dari situ kemudian ya kita mengadakan mubes ya, akhirnya saya dipercaya. Nah pada saat Ketua pelaksana mubes siapa? Pak Iwan. Ketua pelaksana mubesnya Kak Iwan ya. Tim sukses. Nah, di 97 itu karena jabatannya sebagai ketua, saya punya kesempatan sebenarnya. Dan kebetulan saya memang kan orangnya berada di titik nol Pandeglang, orang kota. Orang kota. Oke Pak, clear. Yang 5% nih. Ya 5% masuknya tadi ya. Ada di Pandeglang. Jadi informasi kalau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan keorganisasian dan kesempatan di Provinsi Banten, dia tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk beranjak. Nanti saya mau nanya dulu ini, kakak jadi host, tiba-tiba kita diundang nih. Ya. Perasaan dulu mah boro-boro beliin nih. Iya. Boro-boro beliin nih, ngomong-ngomong di rumah siapa ya? Ya, karena ya, saya lupa menjelaskan. Ini tuh apa ya? Berada di rumah Kak Triana Samo. Ya, kita tahu bahwa KTS lah biar lebih gampang mungkin ya. KTS itu salah satunya adalah tokoh pendiri provinsi Kak. Gitu. Jadi meureun ieu sebagai meneruskan giroh kali ya, karena memang KTS mah iya, dia mah beliau mah terlalu mengestafet semangat. Paling tidak hari ini beliau ingin memperlihatkan bahwa orang Banten tuh kudu kieu bae gitu. Nah, hari ini kita di episode yang kedua masih di rumah KTS. Masih di rumah KTS dan ini juga alat-alatnya punya Salaka Negara Institute yang didirikan oleh Kak Triana Samun. Jadi Kak Triana Samun itu mendirikan Salaka Negara Institute. Gitu ya, Salaka Negara Institute, dan ini ya perangkat yang disiapkan oleh beliau. Ketua Salaka Negara Institute. Ya, ketuanya sebenarnya. Ketuanya itu ketua umum Pak ya. Sekretaris. Kak Triana Samun itu sebagai pembina Salaka Negara Institute dan ketuanya Kak. Iya. Gitu. Mangga dilanjut Kak Nanar. Jadi karena saya tinggal di Pandeglang dan nama Katriana itu sudah populer dan belanglang buat Sebelum provinsi Banten, saya alhamdulillah tuh punya kesempatan dengan bertemu dengan Katriana itu tahun 97. Itu pada saat kita dari Kumandang mengajukan proposal pembangunan asrama. Gitu. Jadi asrama Kumandang. Jadi pada saat itu tuh Kabupaten Pandeglang mengalokasikan untuk pembangunan, tapi hanya bisa 1 lantai. Teman-teman kemudian mengusulkan proposal. Ketemulah di rumah Katriana di Kemang, rumahnya luar biasa keren. Itu pertama kali saya bisa bersilaturahmi Ke Jakarta. Di Jakarta. Pertama kali ke Jakarta Bapak? Pertama kali ke Jakarta di Kemang. Oh iya. Pertama kali ke Jakarta. Dan kalau saya teringat betul ketemu beliau itu yang ditanya Gisdahar can coba. Gisdahar ente. Iya, Gisdahar can ceng tuh. Kakak ke buka pantos salaman Gisdahar can ceng tuh. Teh sadiakeun gitu. Tuh, jadi ngobrolnya belakangan, kemudian kita makan dulu yang didahulukan itu. Itu yang tadi kita alhamdulillah punya tokoh seperti Kak Triana luar biasa. Perhatiannya bukan hanya sebatas kepada mahasiswa dan Nah, sorry karena dipotong. Ketika di Jakarta itu nyinggung nggak masalah korupsi tahun 97? 97 Beliau itu sudah menyinggung belum? 97 itu masih belum bicara ke sana, tidak terlalu panjang. Tapi nggak menyinggung maksud saya, sudah menyinggung. Sudah menyinggung mahasiswa Banten kudu paralinter dengan dia punya tanggung jawab. Jadi sosial. pesan-pesan saja itu yang disampaikan. Kita dalam dia punya tanggung jawab sosial kudu bisa maralinterkeun masyarakat yang ada di Banten. No, pesan-pesannya seperti itu. Pesan-pesannya. Jadi salah satunya beliau tidak banyak bicara. Guys, aing nyumbang sakit. Berapa kasih? Sakit itu berapa? Tahun itu kita dikasih sekitar 20 jutaan, 25 juta. 25 juta. Pada saat krisis. Kalau nggak salah itu 25 saat itu dapat mobil kijang loh. Dolar tuh masih 25 juta itu jadi 1 lantai. Masih $7.000. Ya. Krisis. Iya. Sudah menjelang Tiga. krisis. Masih 3.000. Iya, seharga mobil kijang pada patokannya. Jadi Pada krisis.
Kalau harga rokok juga masih 2.000 ya kalau nggak Iya. salah. Rokok Sampurna itu 1.000, Ya, 1.000, 2.000 ya. Ya, artinya uang yang sangat besar pada saat itu. Sangat Mungkin besar. sekarang sama dengan 100 ya. Dan Ya. saya waktu itu pergi dengan almarhum Kapendi ya, Yogi, terus kemudian ada beberapa orang yang teman ya, saya tidak terlalu hafal. Nah dari situ saya pertama kali ketemu dengan beliau, luar biasa penerimaannya, apalagi nggak jinjing duit 25 juta dengan bangun asrama. Alhamdulillah, jadi asrama yang dibangun itu sampai kepada pembentukan provinsi, jadi beberapa kali kita melakukan pertemuan karena lokasinya strategis. Gitu. Dan itu menjadi karena berdekatan dengan pusat pemerintahan, dengan gedung sate, seperti itu. Makanya kita sering banyak berdiskusi di sana. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita di Kumandang itu saya memang melakukan ikut terlibat langsung. Kebetulan waktu itu saya ada di Pandeglang, saya bertemu dengan almarhum Pak Iwas Tuskana. Ya. Tuskana. Dan pada saat itu malum kan udah jadi ketua Kumandang, jadi hayang silaturahmi. Kira-kira mahasiswa ini punya kontribusi apa atau pemerintah apa yang akan bisa kita lakukan? Kita mau tacan ngerti karena naon lah, gitu kan? Nah, saya sempat berkunjung makanya ke Menes itu, lamun hayang apal tentang Kumandang, ada ART-nya ada di saya. Maka saya samperin lah ke rumahnya di Subei, di rumah Bang Kondang itu. Nah, dari situ bertemu saya dengan beberapa tokoh. Ada Pak Aceng Iskak, kemudian Pak ada Cep, ya itu namanya tuh Hadi Mulyadi. Cep Hadi Mulya. Hadi Mulyadi. Hadi Mulya, kemudian ada juga misalnya Pak Dede Biung, kemudian ada Yayat Hasrat. Nah, pergerakan Provinsi Banten pasca reformasi itu, saya diajak diskusi, termasuk Haji Ajat Mujahidin. Di Pandeglang posisi ya. Di Pandeglang. Jadi ini pergerakan Pandeglang ya. Pandeglang, ini pergerakan Pandeglang ini sebelum ke Bandung ya, Ya. sebelum ke Bandung. Jadi saya mengikuti, ditanya tuh respon mahasiswa tentang Provinsi Banten gimana? Kan masih awal, masih belum tuh, karena belum banyak bicara tentang itu. Cangarti. Cangarti nanaon. Tapi didengerin gitu kan, ternyata ada sejarahnya. Datang ke rumah, nanyalah ke kolot, nanya ke dulur ya kan, Provinsi Banten kumaha gitu kan. Betul, pernah terus baca di beberapa literasi. Termasuk saya pernah bertemu dengan beberapa tokoh pada saat sebelum Bapak Presiden Habibie menuju ke Banjar. Oh, ke Banjar ya. Banjar ya, Pandeglang. Di rumahnya Bapak Kiai Haji Aminuddin. Nah itu ada Pak Haji Kurdi Matin, kemudian ada Pak Yunani Sakoni, ada Yayat Hasrat, tentu atas undangan Pak Aceng Iskak pada waktu itu. Pernah saya clearkan dulu nih. Pergerakan Banten menuju provinsi di Pandeglang itu dengan Bandung pada saat itu lebih dulu Pandeglang Lebih dulu Pandeglang dibanding dengan mahasiswa Bandung ya. Dibanding mahasiswa. Nanti kita akan Tapi itu mas saya ya. nanti mungkin bisa di cross check dengan KF dan Kancep ya. Ya. Itu benar. Sampai di sana itu dibahas tentang siapa yang akan menyampaikan ketika presiden hadir. Gitu. Nah, saya dapat informasi bahwa menurut tadi beberapa tokoh tadi yang telah disampaikan bahwa KUS itu sudah membentuk KPPB di Serang terlebih dahulu. KPPB di Serang. Di Serang, Komite Pembentukan Provinsi Banten di Serang. Setelah di Serang, kemudian membentuk di Pandeglang, di tempatnya di Mandalwangi. Diserang tapi tidak deklarasi. Tidak deklarasi. Nah, kemudian di Mandalwangi, di kediamannya Pak Aceng Iskak. Nah, itu berdasarkan informasi yang dapat. Nah, selanjutnya itu masih belum di sana ya. Kita menggali informasi sebanyak-banyaknya. Saya pada saat itu sempat dapat juga informasi bahwa keinginan pembentukan Provinsi Banten ini hanya keinginan sebagian orang, elit masyarakat, Suara-suara minor lah ya. suara minor. Tapi kita tadi pada posisi itu saya mendengarkan. Kemudian kalau kita mendengarkan dari sisi tokoh-tokoh itu, bahwa pembentukan Provinsi Banten ini sudah berjalan dari tahun 60-an.
Ya, sejarahnya kan posisinya kita hanya mendengarkan pada saat itu. Ketika sudah mendapatkan beberapa informasi itu, ya kami dari Kumandang itu berkonsolidasi dengan teman-teman sampai kepada kami ikut serta. Jadi di Pandeglang itu ada yang namanya sekretariat di Jalan Yumaga dan ada sekretariat yang di Maja. Itu cikal bakal diadakannya forum silaturahmi warga Pandeglang, deklarasi pembentukan Provinsi Banten Posgalang. Sebelum KPPB, setelah KPPB? Setelah KPPB. Jadi KPPB ada, KPPB sudah, Posgalang baru yang sudah. lokal Pandeglangnya. Betul. Kenapa kami mengarahkan kami dari Kumandang menyampaikan kepada para tokoh, Pak, di Provinsi Banten ini dianggap sebagai keinginan elit saja, bukan keinginan masyarakat. Maka Dibuat Posgalang tadi. nah, melalui Posgalang itulah Pak Jajak Mujahidin, Aceh Ishak dan semua tokoh-tokoh akhirnya sampai mengumpulkan setiap kecamatan itu diharuskan membawa 2 mobil truk untuk deklarasi bahwa masyarakat Mendukung. Pandeglang mendukung terhadap pembentukan Provinsi Banten. Itu 99 ya? Ya. Era 99 ya? 99. Dan itu panitianya adalah kami dari Mahasiswa Kumandang. Mahasiswa Kumandang. Hanya dan punten karena kami kan dengan keterbatasan ya minjem komputer di salah satu pegawai kabupaten. Jadi cek babaturan eta ulah kanyahoan ke Pak Aing lah kanyahoan bisa dieureunnan dia cek. Ya karena pada saat itu Masih jauh pemerintah banget ya. Kabupaten Pandeglang masih resistensi kan. Pemprov Jabar masih resistensi. Masih kuat. Iya, dan jarang itu. Dan jarang kita yang punya komputer pada saat itu jarang. Jarang. Sampai kita mengantarkan suratnya pun saya mengantarkan surat ke Serang, ke para tokoh-tokoh Serang, ke Bapak Umar Sasmita, ke Pak Haji Hasan Sohib, termasuk di Salakan Negara ini, ke Pak Triana, terus ada yang ke Bandung. Itu menggunakan kendaraannya pakai mobilnya Bapak Windu untuk salah mah. Oh iya. Oke. Windu. Pak Nandar, tadi kan udah cerita Posgalang, cerita KPPB ya. Artinya di sana Kak West Korni sudah menggalang secara organisasi atas menggunakan rumput ya, mulai Posgalang. Nah, saya ingin melihat korelasi terhadap kegiatan Bandung, bukan demonstrasi Bandung ya, kegiatan Bandung, kegiatan konsolidasi antara tokoh-tokoh yang di Bandung dengan mahasiswa. Nah ini kalau berbicara masalah timeline gitu ya, ini secara paralel gitu ya, atau Pandeglang dulu baru Bandung dulu Pandeglang, ini perlu clear ya, ini perlu clear cerita ini sehingga apakah memang tadi terjadi paralel yang kakak-kakak semua ketahui gitu seperti apa? Jadi setelah di rangkaian kegiatan sebelum Posgalang itu kita kan saya ini mobile lulus aja saya alhamdulillah itu karena tiap Jumat Sabtu Minggu saya biasanya pulang, Senin baru balik ke Bandung. Jadi Pandeglang, Serang, Jakarta, Bandung. Dan itu nanti dengan Pak itu nanti ceritanya dengan Pak Aep dan Pak Jejen, dengan Kakak Jejen dan Kakak Aep dan Kak Komar dan Kak Ade Mulyani dan Kak Ademul ya. Walaupun bukan ada. Nah, diskusi yang pertama itu adalah kami di Kumandang itu secara tidak langsung ya sudah terbentuk komunikasi. Karena apa? Kita punya ini kekayuan, punya kaos gambar seperti hejo berem. Oh iya. Nah, itu Pulau Wang. Nah, pulau peta. Salah satu kaos yang dibuat pertama kami orang minta coba kau wayahna Kang Jen ke kaos sebenarnya orangnya 25 ya. Sesuai dengan jumlah yang ikut aja sebetulnya. Karena belum menggunakan yang lain. Nah, setelah itu datang di Bandung, ketemulah dengan KF. Nah, ini baru ketemu ya dengan intra organisasi kedaerahan di Bandung. Ya, bertemu dengan KF. Tapi kita tidak bicara misalnya Kumandang sudah melakukan ABCD belum. Gitu. Hanya bertemu tentang konsep karena kita harus hati-hati nih. Kesepahaman karena tidak semua organ mahasiswa Betul. ataupun misalnya jangankan secara pribadi, secara organisasi saja itu sudah mengetahui tentang pembentukan Provinsi Banten. Karena posisi di Kumandang itu tadi ayah di kota strategis menarik ya. Loba naon?
Ya itu. Kalau kayak talang itu. Tet ya. Tet, nah, jadi tempat ngumpul, akhirnya langsung langsung connect lah. Nah, dengan connect ini berbicara strategi atau berbicara konsep atau hanya berbicara bagaimana mensosialisasikan itu? Yang pertama itu bagaimana caranya mensosialisasikan. Lebih fokus ke mensosialisasikan ya ke organ-organ organisasi primordial ini gitu ya. Ya. Kita datang ke ini karena udah sering ngobrol di asrama. Dari situ siapa yang makanya kita sering bolak-balik ya ke UIN tuh hampir tiap minggu tuh. Kadang kalau Ke IAIN ya. IAIN itu ketemu lah KJJ. Ketemu lah dengan KJJ. Connect Bandung Timur dan Bandung Tengah ini ya sama Bandung. Tapi Bandung Utara. Bandung Utara ya. Tapi kayak Kadituna nggak aja ngobrol apa ayah nulis yang Maria Itu biasa deh. Ini udah masuk di urat diskusi. Nah ini urat diskusi ini coba langsung disambut ya, disambut. Saya nyambung yang boleh sedikit. Kak Deden. Kita sambut aja langsung Pak. Harus kita akui bahwa Banten jadi provinsi ini buah dari reformasi. Iya. Reformasi. Dan saya rasa kita itu pas ya, bisa memanfaatkan momentum. Pemanfaatan momentum. Saya masuk ke Bandung 97, baru beberapa minggu kuliah, keluar kelas udah ada yang demo. Turunkan Soeharto gitu. Iya. Nah ini Kapan kan? ini menjadi modal kita sebetulnya ya, untuk melakukan pergerakan-pergerakan nanti terkait dengan Banten jadi provinsi. Menyambung cerita Kang Nandar, saya pertama kali berinteraksi dengan para tokoh itu setelah Mubes Kumandang sukses dan melahirkan ketua yang baru setelah puluhan tahun vakum ya Kumandang itu. Dan karena dari jadi ketua pada saat itu. Nah setelah Mubes Kumandang sukses, kita kan di mana di Pendopo ya, di Pendopo. Mubesnya di Pandeglang. Pandeglang. Kalau istilah sekarang itu mulai viral tuh, ketua Mubesnya saya itu. Jadi ke rumah itu banyak yang datang tuh pada saya. Tokoh-tokoh. Jadi ada mungkin ketua panitia seksi ya. ya. Seksi ya. Seksi mahasiswa. Ketua Mubesnya ya, ketua Mubesnya saat itu karena rame ya, kita rame itu. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda datang sampai ke tokoh politik ya. Ada beberapa partai yang datang ke rumah saya. Nah, Provinsi Banten kalau pengalaman perjalanan saya itu mulai dari Pos Galang dulu. Kita waktu di Bandung itu ada undangan dari para tokoh itu yang datang ke rumah itu untuk mengikuti forum namanya Fos Galang, FOS ya. Fos Galang, Forum Silaturahmi Warga Pandeglang, dilaksanakan di Hotel Karisma di Labuan. Nah, memang terus terang pada waktu itu kita belum ngerti politik ya, belum ngerti politik. Iya, yang penting ramai ikut ya. Kita hadir, diskusi mulai berjalan, semakin seru dan semakin panas. Ternyata yang dibahas itu Banten harus jadi provinsi. Dan ada salah satu partai yang sudah membuat tagline. Boleh disebut nggak partainya? Ini sejarah. Ya, Pak, boleh. Kita sejarah perfect aja. Ya. Ini kan kita tidak melihat dalam perspektif apapun ya. Ini kan Kita melihat sejarah. dalam Ini perspektif kan kita, sejarah. Gitu kalau ya. saya katakan kita pelaku sejarah kan. Ya, betul. Ada salah satu partai yang sudah berani berkampanye di situ. Partainya MKGR. Apa itu? Oh, musyawarah Gotong royong. kalau nggak salah. Musyawarah keluarga gotong royong. Musyawarah keluarga gotong royong. Betul. Itu MKGR itu udah berani. MKGR menang, Banten jadi provinsi. Sudah bisa menjanjikan ya. Dan salah satu tokohnya itu Haji Aceng Isak. Oh. Kalau tidak salah ketua. Iya. DPD ya, DPC. Nah, setelah Pos Galang diskusi di forum itu mulai paham gitu kan. Nah ini ada semacam pergerakan mungkin ya, pergerakan yang sudah mulai diorganize oleh para tokoh-tokoh itu.
kita balik lagi ke Bandung gitu kan, belajar DI gitu kan. Terus beberapa waktu kemudian dipanggil lagi ya, Balik lagi ke Pandeglang, kita ketemu di kantor Gapensi. Iya. Ketemulah dengan apa, Haji Mulyadi, Cep Mulyadi, kan Cep B dipanggilnya. Cep B. Saya dengan Kak Ana dan kalau tidak salah, Cep Hadi Mulyana. yang Cep Hadi Mulyana ya, ngobrol di salah satu ruangan di Gapensi itu, bahwa kita akan mendeklarasikan komite KPPB Komisariat Pandeglang. Saya nggak tahu itu apa KPPB ya. Ngalir aja ngalir. Nah, pada saat itu pertemuan itu kita mempersiapkan struktur kepanitiaan deklarasi. Saya nggak tahu kalau KPPB itu ternyata di Serang dulu, tapi yang gaungnya besar itu di Pandeglang sebetulnya. So, saham orang jadi ya panitia, kahiri-hiri kan ya. Ketuanya saya katakan Cep gitu ya, ketua panitia deklarasi KPPB. Sekretaris saham Nandar Iwan. Akhirnya kan udahlah, kan beliau suka mengalah ya. Jadi saya yang sebagai sekretaris panitia deklarasi KPPB Komisariat Pandeglang. Sayang sekali ya kalau misalkan PC komputer itu masih ada, semua dokumen, surat, naskah dan data-data lainnya ada di situ ya. Kita nggak berpikir panjang kalau Ini akan jadi sejarah gitu ya. Sejarah. Itu komputer personal apa komputer kantor? komputernya Pemda. Kak Haris ya, yang sekarang di Perkim. Haris. Yang karena rumahnya dekat dengan sekretariat. Iya, berdampingan. Posgalang apa KPPB itu? Posgalang. Jadi ada dua tempat ya. Kalau KPPB itu sekretariatnya di Umaga, di depan Bank Jabar. Kalau Posgalang sekretariatnya di sana di Maja. Nah itu berminggu-minggu kita nggak kuliah itu, Kak Deden, Kak Dase ya. Ngurus itu ya, bikin surat Ya. undangan. Ini coba nyambung di mana Kak? Nyambung. Jadi ketika ada tokoh-tokoh berkumpul, bahkan tokoh-tokoh nasional berkumpul, teman kita juga dari berbagai daerah sebenarnya ada yang hadir, termasuk yang membawa ke daerah Jatinangor sana gitu kan, dan juga ke kotanya kita. Nah, pada saat itu setelah ada kumpul-kumpul di sini, ada yang langsung menyambut bergerak. Ya. Katakanlah IKMB gitu kan ya. IKMB terus Itu bergerak lebih dulu. Melakukan aksi. Tapi kita juga ikut, tapi tidak atas nama organisasi, pribadi saya juga ikut gitu kan. Dan mereka membuat wadah bersama awal itu namanya PAMIP, Prom Mahasiswa Islam Banten ya. Promaksi Mahasiswa Banten. Langsung dia bergerak kan, wah gitu kan. Targetnya? Demo ke jalan gitu ya. Demo ke jalan. Targetnya Provinsi Banten. Ke Gedung Sate. Gedung Sate. Targetnya ke DPRD. Itu di tempat-tempat strategis. Misalnya di Maluku. Jadi pokoknya di lagi demo jalan aja. supaya ini orang itu Mencari. gitu ya dengan kegiatan itu yang saya tahu. Itu kan jadi diskursus yang luar biasa ya. Nah, sementara kan kita masih melihat nih, kita sendiri belum lugas menyatakan itu. Nah, Masih mengkaji. bukan artinya tetap ikut bergerak, tapi ingin mempunyai alasan yang bisa diterima oleh semua. Mematangkan konsep ya. Mematangkan konsep. Makanya kan sempat dalam Sempet rame soalnya saya dengar sempet rame tuh. Oh iya, rame. Pokoknya Rame. sempat Rame. Iya. Kan rapat di Kumandang rame, Iya. rapat di Kamayasa juga rame. Iya. Bahkan ada fase di mana kita mencoba menjembatani semua. Itu namanya Komisi Independen Mahasiswa Banten. Sebelum berkorban nih. Iya. Sebelum berjalan ke Jadi anu sudah bergerak, anu masih menunggu di situ tuh. Tapi ini nggak lama akhirnya, karena Provinsi Banten kudu jadi. Makanya Ada ini apa namanya common, ada kesamaan di dalam. makanya nanti ke korban, nggak lama tuh jadi korban. Di satu sisi
bisa masing-masing organisasi mahasiswa daerah bergerak. Katakan iya bergerak masing-masing ya. Masing-masing ya? Kamayasa bergerak ya kemana-mana. Tapi di sisi lain ada yang secara terintegrasi. Kita krit itu bergerak bersama-sama. Ada tuh. Nah ini rame nih, makanya setiap organisasi daerah itu punya utusan yang namanya di jalan tingkat tingginya, namanya presidium ya, Kancek presidium, Anda presidium, saya presidium, Kak Jejen ya presidium ya, Komar, terus IKMB-nya Jenal, Kamayasa, Kasabeli, gitu kan, Himata, ada Jarod Abu Numan ya lupa saya itu. Himata itu Ahmad Munadi. Tangerang ya, Tangerang. Pokoknya ada 9 organ. Iya, siapa? KMC ada KMC keluarga mahasiswa Cilegon, Kumala keluarga mahasiswa Lebak, Kumandang keluarga bersama Pandeglang, Kamayasa keluarga mahasiswa Tayasa, Himata memang kita agak alot ya, tapi akhirnya ikut. Nanti alotnya seperti apa kita bisa bedah itu ya. Karena ini juga representasi bagaimana tipologi daerah itu juga ya. Tadi Kumala, Kumandang, Kamayasa, Himata, Kamayasa itu ya. KMC Cilegon. Tambah IKMB yang lokalnya ya. KMB, IMB tambah 1 Kamabaya. Ada 9 organ kita. 9 organ. Dan semua sudah terintegrasi ya. Jadi kita bersama ya bersatu, saling menghargai ketika bergerak dengan konsep masing-masing. Oke. Dan juga saling bertanggung jawab. Gitu kan? Nah, cuma memang ada beberapa ya kita yang jadi pengikat nih, kan Nanda misalkan ya, Kak Jejen, saya yang lebih banyak turun ya, lebih banyak turun. Artinya menghubung-hubungkan ini. Padahal kalau ini kan banyak duit ya, sering kemana-mana. Kalau kita kan jarang-jarang ya, bisa ke Lebak, Katubun, jarang-jarang. Tapi tadi sama kan, untuk mengeliminir bahwa ini kepentingan kelompok tertentu, kita mengutus masing-masing nih ke daerah masing-masing nih. Coba yang Pandeglang, Kanandar, di Pandeglang gue masih. Coba sekarang misalnya Kak Asebarhan, ya. gue masih. Nah, jadi kita tahu kondisi masing-masing daerah lewat organ ini. Bahkan untuk menghapus bahwa ini adalah keinginan kelompok tertentu, bagaimana kita turut mendorong meskipun tidak ada dalam cerita ya, turut mendorong bagaimana rekomendasi dari tiap-tiap DPRD itu turun. Oke, jadi syarat pembentukan Provinsi Banten didukung DPRD itu organ-organ yang kedaerahan tadi ikut mendorong di dalamnya. Kemudian sih ke tiap Pemda kita itu. Pandeglang langsung secara formal menyampaikan ke DPRD aspirasi bahwa ini setelah kegiatan Posgalang. Nah, ini juga yang menarik ya. Kenapa kita bisa bersatu juga ya? Di samping tadi kita awalnya pengen ada suatu kajian itu juga dilaksanakan. Siapa yang melakukan kajian itu? Nah, ini melalui Kopel kita mencoba untuk mengumpulkan orang-orang pintar di kita nih. Termasuk ketemu dengan Dr. Dedi Barwijaya, Dodi Nandika. Dan endingnya itu yang masih saya ingat itu ada seminar tentang Banten, kelayakan Banten itu di Sekretariat Daerah Kabupaten Serang di lantai 2-nya. Diseminarkan di sana. Iya, dan kita hadir itu diundang secara resmi itu. Kelayakan secara kan tadi ada studi gitu ya. Sementara sebenarnya udah aksi-aksi dari awal itu. Kemudian kita diundang untuk menghadiri itu ya. Kemudian yang di Anyer, yang di Patra, yang waktu itu ya artinya setelah setelah korban terbentuk ini kolaborasi antara muda dan tua tanda petik ini sudah sangat terjalin. Sudah sinkron. Walaupun yang muda kenal yang tua belum kenal yang muda. Yang tua, yang muda dan antar kita juga udah saling hafal. Frekuensinya sudah sama itu. Sudah sama. Tapi yang saya jadi ingat ya, ketika IKMB itu yang memang paling awal dia awal yang turun langsung. Selama jadi aksi langsung di lapangan. Jadi kalau teman-teman nggak setuju katanya kita mau aksi, makanya saya ingat tuh ya di
apa yang dulu BEC itu jalan apa namanya Merdeka. Mereka kemudian di pertigaan depan Rektorat ITB supaya itu orang lain tuh tahu bahwa ada tuntutan. Itu mah suara gitu ya? Iya, biar gitu. suara aja gitu Iya, ya. biar suaranya terdengar kemana-mana gitu ya. Baru kemudian rapat itu gantian ya. Di IMB juga setahu saya pernah ya yang tariannya di belakang Medeng itu. Jadi gantian tuh di KMC, di Kumala, Kamayasa gitu ya. Sebelum terbentuknya korban, karena kan untuk menyatukan korban itu lumayan membutuhkan waktu. Karena masing-masing persepsinya berbeda. Korban itu era ada yang 99 setuju, ya? ada yang tidak setuju. Ada kejadian yang lucu, disangka kita teman-teman PAMI IKMB kita nggak setuju dan kita diutus Nggak ke setuju Jawa. untuk pembentukan Provinsi Banten. Itu alot itu. Ya, Keras itu. karena berbeda konsep tadi ya. Berbeda konsep. Jadi akhirnya ya karena kita juga niatnya ikhlas bukan apa-apa, akhirnya kita dengan beberapa teman ya, Kak Nandar, Kak Jejen, Kak Nanang ya, kita datangi mereka. Dikunjungi. Kunjungin. Ya. Ternyata mereka di sana udah siap tuh. Disangkanya kita mau Menyerang. hanya menyerah atau membatalkan nggak setuju. Ternyata ketika bicara kita satu persepsi, ternyata sama, cuma beda saja Satu gitu. persepsi beda konsepsi. Ternyata sama, semuanya menginginkan Banten jadi Banten provinsi. jadi provinsi. tapi khawatir ditunggangi gitu bahasanya kan. Ya. Akhirnya kita berpikir bahwa yang penting Banten jadi lah. Masalah yang lain itu kemudian. Nah, Makanya di di Kumandang itu kita pasang baliho. Baliho di Jalan Sunda. Baliho besar. Di Cikapayang ya. Cikapayang. Provinsi Banten harga mati. Tapi yang kena sasaran bukannya apa-apa, bunyakannya kita. Kokolot-kokolot kita yang jadi pegawai di sana. Jadi secara psikologi pada saat itu memang kan resistensi dari Jawa Barat Tekanan masih kuat ya? sangat kuat. Ya. Dari Jawa Barat, terus kabupaten kota Pasu masih kuat. Sehingga kan teman-teman dan tokoh-tokoh partai itu semuanya dibayang-bayang dengan itu. Akhirnya sakwa sangka terjadi, takut ditunggangi, isu beredar seperti itu ya. nih Kak Deden. Ya. Jadi kenapa ini menjadi penting ya? Karena teman kita yang menurut kita juga eksis itu sudah meninggal. Katakanlah Kang Horizon. Oh iya, itu Pasar. ya. Fahsan Nurjaman ini luar biasa Pak Hasan almarhum. Jadi dia seperti perpustakaan berjalan. Pasar ini dari organisasi mana tuh? IKMB. IKMB. Horizon juga IKMB. Oh, iya. Jadi dia apal ente eta keur di Bandung eta jeung ka ieu yang dibicarakan ieu dia ingat semua itu. Teman-teman yang hadir juga yang di Kumandang siapa semua ingat ya. Bahkan akses saya ke katakanlah ke Kasmen kemana juga kan termasuk ke Kak Mbay ya Serang segala macam lewat beliau. Itu kan kita nggak tahu kan di Serang itu Siapa yang punya ya Pasang gitu Iya, kan. iya. Bahkan ada satu lagi yang meninggal KMB ya siapa Cinangka. Cinangka Imam Syafi'i. Ya artinya ini bagian untuk menceritakan nih. Iya. Jangan sampai ini nggak ada tuh. Artinya bukan kita untuk apa-apa, tapi ada sebuah dinamika di sana yang mungkin tidak banyak diceritakan. Bukan untuk apa? Untuk pengingat. Ya. Ya pengingat kita meneruskan pesan-pesan orang tua dan juga keinginan masyarakat. Kenapa? Kita belum selesai ini. Ya. Karena kan ujung-ujungnya kita tahu nih, kita ingin sejahtera. Tujuan pembentukan Tujuannya. Provinsi Banten. Bahkan yang digadang-gadang awalnya itu kenapa Provinsi Banten jadi Pandeglang, Lebak, desa tertinggal. Kabupaten tertinggal. Kabupaten, hanya banyak desa tertinggal Iya, yang di iya, sana. iya, betul. Dan IPM-nya juga di bawah gitu Ya, kan. ya. Oke, KM, jangan dulu lari ke akhir. Saya ingin masih bernostalgia di Bandung sebenarnya. Di Bandung itu tadi selain event-event bertemu, berkonsolidasi menjadi Porban juga ada event-event sampai dengan demonstrasi besar kan seperti itu. Coba diceritakan kronologi seperti itu setelah Porban mungkin ya. Karena sebelum Porban itu ada aksi jalanan. Ini bernostalgia dengan gedung sate. Bagaimana orang-orang kita mencoba memasuki gedung sate gitu ya. Coba diceritakan siapa yang Tapi ceritakan. sebelum kancep ya. Jadi Porpatnya kita sudah buka bersama ya. Jadi ada yang orasi, ya. Ada yang aksi. Sebentar. Sebelum ke sana. Masih ingat gak tanggal terbentuknya? Nanti kancep lah. Oh iya. Artinya kita sudah membagi-baginya. Harus buka clipping. Ada divisi advokasi gitu ya. Divisi aksi. Ada divisi aksi. Tapi yang penting Dengan
segala konsepnya. Iya. Ketika kita turun ke jalan karena kita sudah menton, Buya. dari awal sampai akhir isunya tahu dan apa yang kita rekomendasikan juga tahu. Makanya ada yang orasi, ada yang Aksi. yang apa namanya? Dokumentasi. Yang debus, Iya, demonstrasi yang itu. ngadepin pejabat, yang ngadepin aparat, itu kita lengkap. Oke, Kancep silakan. Oh ya baik, terima kasih ya. Tindak lanjut setelah adanya korban itu, ya kita banyak memang aksi-aksi ke jalan ya, terutama ketika kita ke Gedung Sate, karena kita tahu ya bahwa Banten ini tidak akan bisa berdiri kalau nggak ada rekomendasi dari DPRD. Nggak ada tanda tangan Gedung Sate ya. Makanya kita lobby waktu itu saya masih menekan ingat DPRD pada itu ya. salah satu anggota DPRD yang dari Partai Golkar tapi perwakilan Banten, kan waktu itu belum Ya, ya, provinsi ya, yang masih ya. Jawa Barat itu Pak Muslim Jamaludin. Muslim Jamaludin. Oke, Nah, oke. itu kita lobby beliau. Satu Kemudian orang? ada lagi yang dari P3. Tinti, Ratu Tinti. Nah, inti ya? gitu ya. Jadi perwakilan Banten Iya. itu hanya 2. Banyak Ada banyak. Tapi yang punya akses kita untuk ngelobi ke sana itu ke Ya, itu. hanya 2 orang itu. Pak Muslim itu yang Yang dari Golkar itu. Yang dari Golkar Pak Muslim Jamaludin. Pak Muslim Ya, Jamaludin. artinya Ya. 2 orang itu yang kita bisa Nah, itu kita manfaatkan. lobby ya ke mereka dan kita diterima di praksinya itu. Di praksinya setelah demo kan di praksi dicari gitu ya, ketemu. Kemudian ya mereka ingin meneruskan gitu ya, karena kan nggak mungkin oleh praksi itu saja harus Iya, iya. harus Level yang buat lebih DPRD. tinggi. Iya. Iya, iya. Nah kemudian juga kita mendesak kepada mereka itu supaya ya rekomendasi dari gubernur, kan ujungnya gubernur kan. Iya, iya. Nah, sehingga ketika tidak diterima karena gubernurnya nggak ada, kita masih ingat saya itu ngejar ke Dago Ke itu Dago. ya. Oh, iya. Nah, Apa namanya, Nuriana, Dago ya? gubernurnya itu Dago. sedang rapat di Dinas Pertanian kan di Dago. Iya, iya, sana iya. gitu kan. Iya. Nah, dan beberapa aksi yang selanjutnya itu saya lihat ya masih saya ingat itu beliau juga Kak Triana itu hadir datang duluan kan. Nah itu mensupport kita gitu ya dengan berbagai macam sarana dan prasarana dari beliau. Oh berarti setelah perbentukan korban pada Iya. KDN, artinya sekarang itu aksinya sudah tidak lagi parsial. Ya, Berbasis sudah korban. terkoordinir, sudah konsep. Kan Bukan sudah lagi ini terbentuk ya. presidium Iya, istilahnya. iya. Tapi dibolehkan untuk bergerak masing-masing organ. Dengan apa namanya ini yang sama ya, isu yang sama. Nah, saya ingin tahu juga bentuk resistensi baik dari DPRD maupun Pemprov Jabar gitu ya. Statement apa sih yang masih diingat pada saat itu? Jadi ini boleh ya? Boleh silakan. Ini kebetulan karena kita ada di pusat kota ya. Iya. 2 lagi nih. Iya. Jadi kebetulan waktu itu ketuanya kalau tidak salah juga kan sebetulnya aslinya asli Pandeglang Ketua DPRD-nya. waktu itu. Oke. Iya. Eka Santoso. Sebelum ini yang ini. Dan kita sering berdiskusi dengan beberapa fraksi. Oke. Jadi kita memetakan fraksi-fraksi mana saja yang setuju dan tidak setuju. Ya. Saya, KF, Jejen nih, Bang Jejen, ya pernah beberapa kali, mohon maaf dengan Pak Iwan Tosadi kita berdiskusi. Sebab Ya. itu kita minta pendapat pandangannya saja sebetulnya. Kita ingin mencari bagaimana pendapat mereka, termasuk yang dari partai PAN, yang dari ke sini juga. Dari sini Pak Ahyar ya. Nah, itu memang beliau kalau secara pribadi memang kan sudah saya mau orang Banten saya setuju. Rafani Ahyar. Rafani Ahyar. Kalau kita bicara misalnya dengan yang tadi Pak Muslim, Bapak orang Banten. Muslim Jamaludin. Oke. Insya Allah setuju. Tapi sembunyi gitu, nggak kencang, nggak kencang suaranya ya. Walaupun ada beberapa memang ada yang menyatakan Banten jadi provinsi duitnya dari mana? Bukan naon. Bukan apa. Ya, artinya ada statement yang telak banget. Ada. Tidak setuju gitu ya. Ada ya. Ada seperti itu. Ada yang menyatakan seperti itu. Ya di luar gubernur ya yang bisa. Di luar gubernur dia dewan. Ya, Banten belum layak. Belum layak. Iya. Kita sebutkan, kita kan belum ngerti ya. Oh, kita hanya menyebutkan kita punya KS, kita punya bandara, Oh, iya, kita punya iya. pertanian, kita punya sumber daya. Stasiun. Selain strategi mapping Pelabuhan. sehingga memunculkan akhirnya DPRD Jawa Barat setuju kan mappingnya setuju, strategi apa yang dilakukan setelah di mapping
dan akhirnya setuju apa yang Kita itu pernah beberapa kali dapat tugas dari almarhum Pak Uwes. ya gimana tuh? Ceritakan nih. Pak Uwes itu kalau datang seperti orang yang ujung-ujung datang. Tengah puting. Dengan Yang malam itu ya, yang di Riau. Ya. Hotel Riau. Bukan di Kumala juga. Hotel di Kumandang juga sempat datang. Saya jam Kumandang ke Kumala datang ya? 3 Malam datangnya. jam malam jam 3 jam setengah 4. Benar. Kita lagi nyenyak tidur, datang 2 orang. Hmm. Dan dia ulah sambil makan sate tuh. Satenya juga cuma sedikit, cuma 5 biji kan. Permisi. Dan dia ulah hayang cina aing lapar maksudnya. Dia manupokeun bae. Itu yang di Kumandang. Kalau yang di Riau kita pernah beberapa kali. Kita pernah beberapa kali dapat motivasi dari beliau. Ya, beliau sebagai guru pergerakan. mentor luar biasa bagi ya secara pribadi bagi saya. Manakala menyampaikan ente bedos intai darah rosa lamun Banten terjadi provinsi. Doktrin yang pada saat itu membakar semangat ya. Sebab benar rakyat di ditu moal nyaho karena ngerti karena urusan pemerintahan. Moal ngerti karena urusan ikut urang kikian. Jadi tanggung jawab jangan aya di ararita kami. Gitu. Apa kalimatnya? Mun perlu mau beuleum. Ya, Motor beuleum, mobil ada beuleum. cerita begitu. Gitu. Tapi manakala kita kan juga kan kadang-kadang ketika melakukan aksi yang bareng-bareng itu kan dengan teman-teman Mikir heula ya. mikir heula kalau ngabeuleuh motor saha nu nulungan ya. Iya. Saha nu nulungan terus kemudian belum mobil saha nu ngabantuan waktu batak dicari kanan ku kolot kan gitu. Akhirnya apa? Yang paling sederhananya ya kita hanya sanggupnya ngempesan ban. Ya, Kajejen punya pengalaman. di hadapan kami dan rekan-rekan setelah demo selesai kita sudah di mana tuh, Kak? di Gedung Sate. Gedung Sate kita itu KMB memiliki tugas untuk di lapangan. Di lapangan tidak aksi di dalam ruangan. Tetapi pemacarana ban di kempesan. Bila perlu dibelum. Nah, ban itu ban siapa? Ban pelat merah. Pelat merah. Pelat Oke. merah. Bisa anggota DPR, bisa pejabat Jawa Barat. Iya. Nah, di kempesan kalau deng DKB. Deng DKB si ban-ban Itu Mungkin kalau ada arsip pikir rakyat ada tuh ban deng-deng ya itu kayaknya. doktrin ke almarhum itu. itu setelah kita demo debus juga. Iya. Dan ada kejadian memang insiden. Ada anggota debus namanya Ripki. Di kadekna pukulai Ya. jebol 12 jahitan. Dan kita kan darah yang keluar perjuangan provinsi katanya. Nah setelah itu kita ditunggu di Hotel Anggrek itu ya. BPJ mengenai kami bahwa kami ngesempesan ban mobil. Tapi kawes ente puas dengan itu. Sakit tuh kawan dia. Unan tadi belum gitu. Itu kan luar biasa Biasa. benar. Lamun Iya. kira-kira di belum aing kumaha. Iya. Itu kan Nah, bagian dari motivasi ya. Iya, motivasi kejadian. saja, tapi tidak ya. Dan yang mempersatukan kita Organ-organ kedaerahan itu. menjadi korban itu yang saya tahu karena seringnya Kang Andar KF ke KMB maka kita bisa lebih dekat itu dan akhirnya berupaya untuk bagaimana Kumandang, Kumala, Kamayasa, IKMB, KMB bersatu ya, bersatu. Bahkan satu kejadian kita disusul untuk ke IKMB itu bagaimana menjelaskan agar sama pemahaman dalam perjuangan. Yang IKMB yang turun duluan ini ya. Karena cenderung di awal itu sendiri. Iya bisa Hollywood cenah kudu mampir ya KKMB. Kudu mawa si Allah nanang. Ade Mulyadi ikut ya. Ya. Jadi memang sebenarnya jika ada Kumala jeung Kumandang ngompol urusan eta. Teu bisa. Padahal mah sarua bae. Tapi saya mengambil hikmah dari itu. Kita bisa saling mengenal. Tidak hanya kita sebagai di KMP, tapi saya menjadi Kumandang, menjadi Kamayasa, menjadi Korban tadi itu ya. Ya, Iya. IKMB dan Dan KMB. tanpa terasa sampai hari ini kita bersahabat. Iya. Lantaran Itu lantaran korban sebenarnya. lantaran korban. Ngadulur karena korban. Padahal jauh tuh.
Tirakas Kemenes ya. Cerita Porban sampai Gedung Sate ya. Nah setelah itu kira-kira tahapan sebelum ke Senayan, mungkin ada pakai di Paneglang di Serang seperti apa? Pasca Porban. Kalau tadi kan Anda ceritakan sebelum Porban. Versi ke daerah. Versi ke daerah sebelum. Setelah Porban, menghilirkan ke daerah seperti apa? Isu Bareng-bareng. pembahasan undang-undang 23 ya. Langsung ke pembahasan undang-undang. Artinya Paneglang dengan KPPB-nya selesai seperti itu sudah kan? mengerucut misalkan Jawa Barat itu sudah selesai ya DPRD-nya. Iya. Jadi Pembahasan di pansus itu. Jadi kita memberikan dukungan terhadap katakanlah produk-produk yang mesti Disiapkan untuk kita mendukung biasa orang demo gitu. Dengan cara kita demonya. ya artinya bersinergi dengan para eksekutor. Iya, Tapi kadang-kadang menjadi bagian gitu aja. Jadi level mahasiswa kita kan sudah selesai, sudah terorganisir ya. Iya. Di level tokoh juga itu yang kita ceritakan. Nah, maksud saya gini, betul, saya sepakat. Jadi versi teman-teman. Iya, ini kan nih versi mahasiswa udah clear, bulat, mereka satu organisasi. Karena dengan Porban Atau gimana kayak? Sebelum ke tokoh dulu, Ah. jadi Porban banyak aksi, setelah itu ya Oke. udah persepsinya udah relatif sama. Oke. Tapi ada satu yang saya ikuti ya, satu kali kita itu ke DPR. Waktu itu DPRD, DPRI. karena waktu itu sudah mulai dibahas pansus Era pansus ya? Era pansus provinsi Banten. Oke. Yang ketua pansusnya itu Peri Mursidan Baldan dari Golkar, ya. Ada yang terlewat. Ada Hikmapi ya. Turut ikut Oh, iya. demo juga. Sebelum enggak itu, nanti Sebelum. pas mau ke jadi KMP itu dan mereka dapat informasi akan dilakukan penetapan pengesahan undang-undang. berarti di DPR dua kali Ya, kan? itu kita- Pertama pansus, yang kedua pengesahan undang-undang. Nah Hikmapi masuk di pengesahan undang-undang, Di pengesahan. bukan di pansus. Nah, jadi pada saat itu dapat informasi itu ada ada Kak Arif Koper. Arif Jadi Koper. posisi lagi di kereta, telepon ke asrama. Malum kan saya buka telepon, saya handphone ya sih. Oh, ini nyancang. Karena pakai iya kan, tapi ting mana temen Malam minggu nungguan jadinya kan. Di telepon kami ayah 50 jelema hari ke Jakarta, ternyata di Jakarta belum penetapan. Maka sehingga ya kita menawarkan sudah di Bandung saja. Gitu. Emang nunggu boga telepon sana. Hah? Kamu itu boga telepon nih tadi. Malah Pada asrama sudah boleh. wartel. Telepon asrama. Pager paling Jadi Mandang mah sebagai telepon. Arif Rahman itu bersama teman-temannya datang ke nginep di asrama ya. Dua malam lah. Satu atau dua malam lah di asrama. Karena posisi di Jakarta memang belum penetapan. Iya. Nah itu kita ke DPR. Era pansus dulu ya? Iya, Yang ngecek era pansus ya? Ke pansus kita diterima dan itu menjanjikan Peri itu ini kan sedang pembahasan. Kalau udah dibahas nanti disahkan. Dan saya masih ingat waktu itu di lift ketemu langsung ketua DPR. Itu nggak sengaja. Akbar Tanjung. Ini dari mana? Dari Bandung. Nah, gitu. Maksud itu ya katanya provinsi Banten ya. Itu tenang nanti juga selesai katanya gitu ya. Karena kan ketua DPR dari Golkar sementara pansusnya kan Golkar juga waktu itu Peri Mursidan. Ya, ini saya menarik nih. Kan di era pansus ini ada terjadi friksi nggak di antara anggota sebelum pada akhirnya kan setiap fraksi menyatakan setuju kalau ada informasi dari kalian. Pada saat pansus ini kan masih terjadi gejolak. Apakah dalam menerima dan menolak atau hanya di dalam membuat rancangan undang-undang saja? Karena ada dorongan kita datang ditongkrongin, mereka rapat itu kita tongkrongin, mereka debat dan sebagainya kita datang kan gitu. Ada di dalam ruangan? Iya di dalam ruangan di pansus itu. Artinya secara psikologis dia tertekan oleh Jadi masa mau yang nggak mau iya. harus menyetujui gitu. Ya, maksud saya gini, di dalam mereka itu tidak ada resistensi Kalau sebenarnya. sudah pansus itu kan relatif sudah sebenarnya ada perwakilan tinggal partai. isi menyusun. undang-undangannya Menyusun, saja ya. Iya. Tapi sebelum ke pansus, kalau tidak salah itu kan sudah ada tim khusus ya yang mengkaji kelayakan. Ya. Namanya dulu itu apa di Kemendagri itu ada DPOD ya, DPOD. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. di Daerah. Ini masalah Oh, itu sebagai pengusul ke pansus. Yang mungkin Rekomendasi, kajian-kajian ya, rekomendasi, kajian. Naskahnya mungkin naskah akademisnya. Naskah akademik lah mungkin dari ya. hasil dari rapat-rapat DPR. Jadi sebenarnya kan
kalau dilihat dari kronologi itu mahasiswa itu hanya sebagai mendorong dari sebagai katalis menurut saya, lebih cenderung katalis karena kan eksekutornya itu ada di lembaga-lembaga, di para inisiator tua-tua gitu ya, mengkatalis dari aksi awal sampai dengan mendorong ke DPR sebenarnya peran mahasiswa seperti itu ya pada saat itu. Hanya mencoba mengambil bagian gitu ya. Mengambil bagian gitu ya. katalisasi itu gitu ya. Tapi saya yakin Kak Deden betul bahwa dari sekian banyak anggota DPR RI yang menjadi wakil Banten, hampir seluruhnya mereka setuju. Dan itu juga saya kira tidak terlepas dari seperti sosoknya Katriana Sampo. Ya tadi saya bilang para eksekutor di atas itu. Mungkin sudah mengkomunikasikan. Ada komunikasi, ada lobby-lobby. Karena kami juga kita nih di Korban dapat informasi ketika hari ini ada acara ini juga dari Kokolot juga. Iya, betul. Tanggal ini, oleh karena itu Ada penghubung jadi lagi. berkesinambungan sebetulnya. Iya. Kokolot melakukan apa, kita melakukan gerakan di Ada sinergis ya di situ Tadi ya, antara yang udah yang dengan perlu kita ceritakan juga ini kan versi perjalanan kita dan kita juga mencermati perjalanan para tokoh-tokoh gitu ya. Ada PPPB, ada Iya. Pokja, Ada Bakor. Paling tidak 3. Ada Ya. tiga organisasi besar. Yang semacam lembaga besar itu ya. Ya. KPPB, Bakor sama Pokja. Yang saat itu booming ya. Dan semua itu ya Kokolot kita. Dan semua itu. datangin aja karena kita Nah, perlu amunisi kita. Posisi mahasiswa di mana waktu itu? Posisi Porma. Posisi Polban ya independen. Artinya semua adalah Kokolot Banten dan semua mendukung Provinsi Banten. Dan Karena satu tujuan tadi ya. karena satu tujuan kita tidak memilah-milah kita. tidak masuk ke salah satu lah. Tidak memilah-milah. Enggak ke KPP aja, ke PPP aja, enggak. Dan kita mempersatukan ya. Bukan. yang termasuk kita juga ingin mendorong tadi itu bahwa bagaimana ini bisa bersatu. Jadi Bakor ini sudah ending dari KPPP dan Pokja ya. Iya. Oh iya. Ini melebur. Iya, awalnya KPP. Melebur ya. Dan berarti dua yang Berarti besar itu di adalah mahasiswa yang melebur jadi korban, Iya. di kalangan eksekutor itu menjadi Bakor. Bakor. Mahasiswa Bandung ya. Ya. Nah, jadi korban. Oh iya, kita PPP, luruskan ini Pokja. pergerakan mahasiswa Bandung. Pergerakan mahasiswa Awalnya Bandung, kan Komisi KPPB, Senayan. KPPB, Pokja, kemudian disatukan jadi Bakor. Gitu. Oke. Jadi kita juga kan pernah ketemu di KU dengan Pak Haji Hasan. Nah, iya. Kita tentang sebelum ke itu ya. Tapi sudah ya sudah ada Bakor. Dan sebelum ke Bakor juga sudah pernah beberapa kali ketemu di sini. Betul. Dengan semua Kokolot Banten kita ketemu lah. Katakanlah dengan Tangerang dengan Sagap Usman. Ya. Lebak misalkan KUS dan Idrus. masuk Kak Idrus segala macam kita ketemu lah ya. Dan Dueli. Masuk ke Pandeglang, Ya, Pak Musa Ihsan Mandala Dueli. segala macam, Kak Haji Aceng Miskak dan dengan kru-krunya lah ya. Ya. Serang masuk Kak Ali Yahya. Hasan Idrus, Hasan Sohib. Kak Bayi Mulia Said dan jajaran yang lainnya. Jadi kita semua bisa masuk ke sana dan juga tadi bagaimana mendorong supaya ulah pagentreng gitu ta. Nah, ada yang terlewat tadi soal yang di DPR pusat yang kemudian dari Banten memang itu peran Eki Sahrudin, Ali Yahya, sebagai DPRD, DPR RI ya. DPR RI. Iya, iya. Mereka- Peran Dagri juga mungkin Iya. tidak kalah ya. Lobby. Mendagrinya Iya. kebetulan kan orang Banten juga pada saat itu. Itu sangat berperan. Ya, Sudiadi Sudirja kan. Iya. Jadi memang kita tuh kalau dicek ada beberapa keuntungan. Pertama keuntungan hegemoni 1998. Iya. Kemudian juga kita punya anggota dewan pada satu golongan memang berkuasa. Gitu ya. Yang ketiga kita punya Menteri Dalam Negeri juga. Yang keempat juga kita kan punya KUS, kalau dibilang sebagai magnet ya, magnet utama di kalangan pergerakan pada saat itu. Dan jangan lupa dengan adanya reformasi 98 salah satu tuntutannya itu kan otonomi daerah. Otonomi daerah walaupun di tingkat 2 tapi itu kan ada potensi untuk pembentukan provinsi-provinsi baru yang satu tahun dengan kita itu di 2000 itu Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, Kepri ya. Kita Luar biasa ya kan? Luar biasa nih. sebentar.
tadi kita kan versi Bandung ya. Iya. Sebenarnya kita sempat juga di perjalanan ketemu dengan Lilis dari HMI Serang gitu kan ya. Iya. Terus juga gerakan pemuda reformasi. Nah itu juga nanti ke depan bisa itu untuk digali. Oh iya, artinya kita bisa jadikan episode yang berikutnya. Tapi ada yang perlu diceritain nggak? Oh, nggak usah. Sampai mencret? Iya, menarik. Saya kira ini kita udah mau menjelang di akhir. Terakhir saya kira artinya kalau melihat perjalanan panjang pergerakan orang tua, pergerakan mahasiswa terkait dengan pembentukan Provinsi Banten memang sesuatu yang luar biasa, panjang sekali. Saya kira dan alhamdulillah 2000 kita jadi provinsi. Oke. Saya kira ini agak menarik. Apakah perjuangan yang Kak Encep, Kak Aep, Kak Nandar, Ewok, dan Kak Jejen sudah sesuai dengan cita-cita harapan yang dulu digaungkan oleh teman-teman pada saat bergerak di lapangan? Kebetulan dalam rangka menjelang 25 tahun. Oke, betul. Menarik ini. Ini menjadi sebuah gap ya, sebuah gap yang bisa dilihat dari 0 tahun 2000 dan 20 tahun sekarang. Bagaimana melihat gap sekarang ini? Apa gapnya sudah membaik? Apa memang gapnya masih jauh? Ya. Terkait berbagai pembangunan ya, terutama terkait dengan tujuan dibentuknya Provinsi Banten. Dari Kak Aib dulu. Wiranti. Ya, apa tidak kan sudut. Ya, ini kan sudut pandang masing-masing. Saya tidak melihat siapapun kakak latar belakang. Ya, artinya apakah kakak ini semua narasumber ini sebagai ASN dan lain sebagainya. Eksponen. Saya melihatnya sebagai teman-teman ini adalah sebagai eksponen. Ya. Sebagai orang pelaku sejarah. Ya. Orang yang dulu digebukin, mohon maaf ya, digebukin polisi, dilemparin tentara hanya gara-gara untuk membentuk provinsi. Saya tidak mau melihat sebagai teman-teman sebagai pegawai. Teman-teman sebagai eksponen korban atau eksponen pejuang Provinsi Banten. Melihat Banten hari ini paling tidak dengan 25 tahun Banten sudah tercapaikah tujuan itu? Oke. Baik. Tujuan perjuangan ya? Ya. Oke, baik. Karena kalau dikatakan sudah tercapai apa belum, kita masih dalam perjalanan tetap. Oke. Ya. Sekarang gini. Kita berangkatnya dulu dari ketertinggalan. Yes. Ya. Betul. Ketertinggalan. Dan kita bisa melihat betul sekarang masih ada Iya. desa yang miskin masih ada, miskin ekstrim ada. Tapi kalau kita dilihat dari grafik kita harus fair. Iya. Fair. Ada kemajuan, ada perubahan. Ada kemajuan. Bahkan katakanlah kalau sekarang ukurannya IPM kita sudah tinggi sebenarnya. Sudah tinggi. Kalau dulu di bawah. Di bawah. Dulu, nah ini yang harus dobrak. Dulu kita memang kenapa terbelakang? Lihat kondisi geografis, kita pegunungan gitu kan ya, pesisir, susah akses ke sana. Infrastruktur juga rusak. Ya. Bahkan, nah ini juga kata Kokolot ya, Jabar tidak menjadikan kita prioritas pembangunan. Ya. Anak Poinnya teren. di situ sebenarnya. Tapi setelah Banten jadi provinsi, kan kita punya sendiri rencana untuk memajukan daerah. Memang menjadi kewenangannya. Yes. Dan juga kita lihat jalan-jalan sudah Lebih baik. lebih baik gitu kan. Tapi ini kuncinya satu mungkin ya. Kita kalau kembali ke masa lalu, kalau kita ingin maju tetap kita bersatu. Boleh kalau saya ingin memberikan tag provinsi harus jadi kopel, bukan daerah administrasi tersendiri. Boleh dia punya tag lain misalkan kabupaten kota maju, provinsi maju. Sebab ayana provinsi Di kabupaten. Yes. dan yang punya masyarakat. Kabupaten. Jadi harus ada kolaborasi pembangunan. Nah, jadi tetap kembali seperti dulu, bagaimana kita ikhlas bergerak, gigih, gitu kan? Ya, kadang-kadang kalau kita punya integritas, gitu. Tapi di satu sisi lain juga kita harus fair, menciptakan kondisi yang kompetitif, yang memang layak untuk bisa kita katakanlah dudukan dalam satu jabatan yang menang amanah. Kenapa tidak? Ya. Ini sangat penting. Oke. Clear ya. Dari Kak Aep, closing dari Anggap saja itu sebagai closing statement ya. Iya. dari Kancep. Terima kasih. Kalau ditanya apakah sudah tercapai, saya sepakat tadi dengan Kak Aep ya bahwa kita masih terus berjalan in progress ya. Tapi
kalau kita ukur secara realitas, Yes. sekarang ini sudah lebih baik Ya. dibandingkan dengan dulu Ya. masih bergabung. Dengan berbagai segmen ya. Iya, apa misalnya ekonomi. nih Aha. di sisi kelembagaan, Ya. kabupaten bertambah, dari sisi lembaga pendidikan dulu tidak ada universitas negeri, Sekarang sudah ada sudah 3 banyak. Ya. yang swasta, Betul. kan. Jumlah sekolah, Ya. angka partisipasi pendidikan, Ya, KPK, KPK, APR, Indikator terus meningkat ya. kemudian pertumbuhan ekonomi, Oh. infrastruktur, Iya. jalan, jembatan, mungkin ya stasiun dan lain sebagainya itu kan bertambah, Iya, iya, relatif lebih. Kemudian kalau dulu secara administratif kalau apa-apa itu kan kesana sehari ya. Iya, iya, Sekarang iya. relatif lebih cepat, Iya, gitu iya, kan. iya. Kemudian kesempatan untuk pelatihan bagi aparatur ya, baik buruh maupun Iya, iya, pegawai. iya. Kalau dulu kan hanya 2-3 orang, sekarang kan Dan orangnya itu aja biasanya. iya, sekarang kan udah masif gitu. Kenapa? Oke, Karena diselenggarakan sendiri dengan pemerintahan sendiri Oke. gitu. Di situ menurut saya indikator kemajuan tadi sudah relatif lebih baik. Walaupun di sana sini mungkin harus ada Tetap masih ada akan PR juga. Ya, Tidak masih ada. ada PR ya. Iya. Tetapi paling tidak bahwa menurut Kancep atau Iya. KF bahwa ini Sudah ada. sudah terwujud cita-cita walaupun memang on progress terus ya. Udah. Dari Kak Jejen, selain yang disampaikan KAF, barangkali ada closing statement yang lebih Tidak jauh berbeda, sama ya? sama. Banten sekarang sudah Lebih baik. dibandingkan saat kita masih bersatu dengan Jawa Barat. Apalagi sekarang sudah di usia yang ke-25, usia sudah lebih Sudah dari dewasa. remaja, dewasa. Iya, sudah dewasa. Dewasa. Dewasa ya. Dewasa. Tadi betul, jalan bagus. Hanya pendapatan warga masyarakat Banten itu memang masih belum rendah. rata. Oh, Ya, iya. itu yang perlu. Artinya kan itu jadi PR ya. Jadi PR. PR apakah itu dari PR Pemkab ataukah PR provinsi? Iya. Bagaimana misalnya untuk meningkatkan terkait dengan ekonomi kemasyarakatan. Hewan, Kewok, enggak, gimana Kewok? Sedikit. Jadi kekhawatiran saya memang yang dulu sempat dikhawatirkan dan sekarang terbukti bahwa memperjuangkan Banten menjadi provinsi itu lebih mudah dibandingkan mengisi pembangunan. pasca setelah jadi daerah otonomi baru. Tapi setidaknya ini sudah menjawab kekhawatiran almarhum Gubernur Jawa Barat. Itu sudah terjawab. Ya, harus jujur kita akui setelah jadi daerah otonomi baru banyak sekali perubahan ya. Terutama di pelayanan dasar ya. Iya, iya, iya. Itu ada pengaruh yang sangat signifikan. Mengurus pelayanan administrasi, kemudian anak-anak kita sekolah juga tidak harus jauh-jauh ke Bandung. Di kita sudah ada 13 negeri, banyak swasta yang berkembang. perguruan tinggi negeri ya. Adapun masih adanya gap pembangunan, gap pendapatan itu masih wajar ya, masih wajar dan sulit sekali kita untuk menghilangkan kesenjangan. Tapi yang saya rasa Banten hari ini butuh strong leadership ya, butuh kepemimpinan yang kuat. Bagaimana mengelola sumber daya yang kita punya supaya alokasinya tepat sasaran, government spendingnya lebih berkualitas seperti Lebih itu. berkualitas dan lebih berimpact. Silakan Mas Nanar. Baik, oke. Saya dan beberapa teman-teman yang saat ini bekerja di pemerintahan mungkin ya, itu adalah orang-orang yang diberikan kesempatan yang sangat beruntung. Kita tahu pembentukan Provinsi Banten bukan hanya dilakukan oleh kita, banyak para tokoh-tokoh, banyak pejuang dan bahkan rekan-rekan kita yang tidak seberuntung dengan saat yang pada saat kini posisi yang kita rasakan dan kita miliki. Nah, oleh karena itu perjuangan saya kira masih tetap berproses. Tentu apa yang telah kita lakukan 25 tahun yang lalu masih harus tetap kita lakukan secara bersama-sama. Ya kita tahu teman-teman semua sudah banyak dilatih dari mulai segala macam dari etika, disiplin, segala macam integritas lah seperti itu. Dan ya tentu di usia 25 tahun ini tadi telah disampaikan oleh teman-teman banyak perubahan, banyak peningkatan, dan itu bukan hasil capaian yang harus kita
rasa puas yang harus kita miliki saat ini, dan tentu harus kita tetap perjuangkan ya sebaik-baik mungkin ke depan. Mungkin seperti itu. Ya. Supaya tujuan dari Pokolot kita, funding kita, Funding kita bisa dirasakan oleh semua masyarakat yang ada di Bandung. Baik, Kanandar, Dulur Baraya semuanya, hari ini kita sudah mendengar kesaksian sejarah dari pelaku sejarah. Ya. Dalam pembentukan Provinsi Banten ini tidak kita kenal sebagai tokoh, tapi sebagai pelaku sejarah, sebagai saksi sejarah. Di luar sana banyak sekali orang yang sama dengan kita berjuang mewujudkan pembentukan Provinsi Banten. Mudah-mudahan kita nanti berkesempatan untuk mendengarkan kisah sejarah dalam versi yang lain. Karena sejarah itu senyatanya tidak yang perlu diluruskan, yang hanya perlu kita saling menambahkan, saling melengkapi. Seperti itu Kak Dese. Mangga Kak Dese, silakan. Sungguh suatu saya lihat suatu yang luar biasa. Paling tidak apa yang disampaikan oleh 5 narasumber ini yang juga sebagai pelaku sejarah sebagai pelaku sejarah pembentukan Provinsi Banten ini bisa menjadi pencerah bagi yang melihat ataupun bagi yang menonton terkait dengan riwayat pembentukan Provinsi Banten dari versi perspektif mahasiswa Bandung. Mungkin juga ada perspektif mahasiswa yang dari Banten, yang dari Jakarta, ataupun mungkin juga ada dari organ-organ yang lain. Misalnya tadi seperti dicontohkan ada GPRI. Saya kira masing-masing organ memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Mahasiswa Banten yang kuliah di Bandung. Tadi Forum Pergerakan Mahasiswa Banten Bandung gitu. Artinya ini dalam versi korban. Nah, nanti untuk di episode berikutnya nanti kita coba akan lihat dari versi yang lain atau versi mahasiswa yang lain. Misalnya yang tadi versi mahasiswa Jakarta ataupun pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh organ-organ di luar kemahasiswaan tetapi yang punya visi yang sama untuk menjadikan Provinsi Banten. Gitu. Terima kasih Kak Ewok, terima kasih Kak Nandar, Kak Jejen, Kak Ep, Kak Cep. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan sebagai pedoman. Paling tidak bagaimana mengisi Banten itu harus lebih baik lagi. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Ewok bahwa Banten hari ini adalah butuh leadership, strong leadership agar tujuan cita-cita para pendiri Banten tercapai. Saya kira itu teman-teman Silih Saba Channel, Silih Saba Podcast dan teman-teman Puri Salakanagara Channel. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat